Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Balik lagi kita ke cerita pendakian mistis. Kali ini ceritanya ditulis oleh Mas Sultan Diko tentang sebuah pengalaman mendaki bersama teman yang ternyata sudah meninggal. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Oh iya, cerita ini akan dibagi ke dalam 3 part, jadi pastikan kalian pantengin terus channel Mereka Ada untuk update setiap partnya. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kenapa naik gunung? Pertanyaan itu sering sekali saya dapatkan. Mendaki gunung seperti candu di dalam diri ini. Saya sering mengaitkan kegiatan mendaki sama seperti kita menjalani kehidupan. Kita diajarkan bagaimana caranya menjaga kekompakan di dalam tim, bersabar, setia kawan, bertahan tak kala menghadapi cuaca ekstrim, berjuang bersama-sama menghadapi tantangan dengan peralatan seadanya. Begitulah kehidupan. Saat kita berhasil menggapai puncak keindahan alam semesta yang akan kita dapatkan, lalu kemudian kita harus turun lagi membawa kelelahan yang berkali-kali lipat untuk bisa kembali lagi ke rumah dengan selamat. Tapi mengapa dunia pendakian itu sering dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis? Tanya Bang Adi. Jawabannya simpel. Hutan, gunung, dan lautan adalah alam misterinya dunia, penuh mara bahaya dan ketidakterdugaan di dalamnya. Jika diulas dalam sudut pandang hal-hal mistis lebih natural dibandingkan karya-karya fiktif. Meski semua bisa dijelaskan secara ilmiah, memang tidak semua orang mendapatkan pengalaman mistis, hanya orang-orang tertentu saja. Mungkin itulah alasannya kenapa kisah-kisah misteri alam lebih menarik bila dibandingkan dengan cerita-cerita fiksi imajinatif lainnya. Sekitar jam 11 lewat kami pun menuju Curug Bengkulu, tepatnya di Kecamatan Rejang Lebong. Estimasi jarak tempuh yang dibutuhkan dari kota Lubuk Linggau ke Gunung Kaba sekitar 3,5 jam. Mobil meluncur dengan kecepatan sedang, menerobos jalanan kota Lubuk Linggau yang tidak terlalu ramai. Meliuk-liuk di gang-gang sempit sebelum memasuki jalan lintas Sumatera Bengkulu. Gunung Kaba adalah tujuan ekspedisi kami kali ini. Gunung berapi aktif yang memiliki ketinggian 1952 mdpl ini oleh warga sekitar lebih populer dikenal sebagai Bukit Kaba. Lalu lintas di jalanan lintas Sumatera Bengkulu hari ini cukup lengang. Mobil meluncur tanpa ada hambatan yang berarti. Beberapa menit kemudian kami pun mulai memasuki jalanan berkelok saat berhasil keluar dari kawasan kota Lubuk Linggau. Jalanan lintas Sumatera Bengkulu memang penuh liku-liku. Tanjakan dan turunan terjal mulai menghiasi sepanjang perjalanan. Singkat cerita, beberapa puluh menit kemudian kami pun mulai memasuki Curug Bengkulu. Hawa dingin pegunungan kini mulai terasa. Dari curug ini sekitar 30 menit lagi kami akan tiba di Kecamatan Selupu Rejang, base camp pendakian Bukit Kaba. Mobil Pajero Sport milik Mbak Reza seolah tidak mendapatkan rintangan yang berarti kala menelusuri jalanan menurun dan menanjak menuju Gunung Kaba. Bersama sopir berpengalaman seperti Bang Leo melintasi jalanan menanjak dan berkelok setelah melewati curug seolah tak ada apa-apanya. Jauh sebelum anak-anak muda menggandrungi aktivitas pendakian, para leluhur memaknai gunung dengan cara yang berbeda. Bukannya merangkai kata-kata bijak, mereka justru menganggap gunung sebagai tempat keramat. Tinggi dan suci, gunung diselimuti berbagai mitos. Pemahaman-pemahaman seperti itulah yang kadang membuat bulu kuduk pendaki merinding. Namun di balik pemahaman-pemahaman seperti itulah yang menjadikan destinasi gunung yang akan kita daki terasa lebih istimewa. Gunung Kaba adalah gunung berapi aktif yang terletak di Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Dari kota Curug, gunung ini berada di sebelah tenggara dengan jarak sekitar 15 km. Cukup dekat dengan pusat kota Curug dengan waktu tempuh sekitar 15-20 menit saja. Beberapa menit setelah Curug, akhirnya kami pun tiba di posko Balai Registrasi Gunung Kaba. Basecamp hari ini tampak ramai. Di area parkir para pengunjung berdatangan. Aku baru ingat hari ini adalah hari akhir tahun. Sudah pasti banyak orang yang hendak merayakan malam pergantian tahun di puncak. Setelah memarkir mobil, kami melangkah turun.
Di base camp, seorang pria berperawakan tinggi sedang dengan rambut panjang mengenakan kupluk yang tadi tengah berdiri berjalan menghampiri kami. "Perkenalkan, ini Zulfi. Dialah yang nantinya akan menemani kita menggapai puncak Gunung Kaba," ujar Bang Leo. Ternyata pria itu adalah teman Bang Leo, dan dia jugalah yang akan membimbing kami dalam pendakian nanti. "Tio," aku memperkenalkan diri sembari berjabat dan menyebut nama. "Reza." Hal yang sama pun dilakukan oleh Mbak Reza. Setelah perkenalan itu, Zulfi mengajak kami mendaftarkan ke Simaksi. Ketinggian puncak Bukit Kaba adalah 1952 mdpl. Kawasan ini merupakan hulu dari banyak sungai. Singkat cerita, Simaksi beres, mobil sudah terparkir dan dititipkan. Perjalanan menuju gerbang rimba pun akan dimulai setelah membeli logistik. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, pendakian Gunung Kaba ini memiliki 2 jalur. Jika kalian ingin cepat sampai dan tidak ingin menguras banyak tenaga, bisa mendaki menggunakan kendaraan atau naik ojek. Namun jika kalian ingin merasakan pendakian yang sebenarnya, bisa dengan berjalan kaki seperti yang kami lakukan ini. Di Gunung Kaba ini ternyata juga ada catering. Kalian hanya membawa logistik seadanya untuk di gunung, sedangkan makan berat seperti nasi akan diantar setiap jam makan. Namun berhubung kali ini kami akan merasakan petualangan sejati, kami tidak memakai jasa-jasa praktis yang telah disediakan oleh pengelola Gunung Kaba. Di basecamp ini terdapat banyak sekali warung-warung yang menyediakan barang-barang logistik. Dalam mengkalkulasikan logistik selama di gunung, Bang Leo sudah tidak diragukan lagi. Saat melaksanakan pendakian, kemampuan manajemen logistik sangatlah vital, terutama bagi pendakian yang membutuhkan waktu cukup lama. Logistik itu adalah makanan atau bekal apapun yang kita bawa saat melakukan pendakian. Kekeliruan teknik mengatur logistik dapat menyebabkan pendakian terasa makin sulit, dan bahkan apabila keadaan ekstrim bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, manajemen logistik sangat dibutuhkan oleh setiap pendaki pemula ataupun yang sudah sering mendaki. Kita harus mengasumsikan hal terburuk yang akan terjadi dalam pendakian seperti tersesat dan kesulitan kembali. Tujuan dalam penguasaan teknik manajemen logistik supaya pendaki dapat menentukan jenis perbekalan berdasarkan volume, kandungan kalori, serta nutrisi supaya lebih efisien dan juga ekonomis, sehingga tas keril yang kita gunakan tidak menjadi berat dan tidak menghabiskan tempat, tetapi juga tetap bisa memenuhi kebutuhan energi yang proporsional untuk para pendaki. Logistik tentunya adalah kebutuhan vital bagi setiap pendaki. Habisnya logistik di tengah perjalanan dapat menyebabkan pendakian tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan sebaiknya kita memilih opsi kembali dan mempersiapkan pendakian itu dengan lebih teliti. Pemilihan bahan logistik yang tidak tepat juga dapat menyebabkan pendakian terasa cepat lapar, padahal sudah makan dengan porsi yang terlihat cukup dan banyak. Selain itu, logistik dengan kandungan nutrisi yang kurang baik bisa mengurangi daya tahan tubuh kita saat pendakian, membuat otot lama untuk pulih saat istirahat, dan lain sebagainya. Sebelum meninjau hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan jenis logistik yang tepat, ada baiknya kita mengetahui sekilas ilmu tentang kebutuhan energi manusia berdasarkan berbagai jenis kegiatan yang dilakukan. Setelah selesai membeli keperluan logistik, kami pun mengepak semuanya di dalam keril. Mbak Reza yang seorang perempuan sekaligus bos dalam pendakian kami kali ini hanya membawa tas ransel kecil yang berisikan barang-barang keperluan seorang wanita. Terlihat Mbak Reza nampak senang sekali. Musabab pendakian kali ini adalah pengalaman pertamanya naik gunung. Seberes mengepak semua barang-barang ke dalam keril, kami memulai pendakian tepat pukul 4 sore. Melihat dari rutenya, estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menggapai puncak Kaba sekitar 2-3 jam. Angin menderu tak kala kami memulai langkah. Meniti jalanan setapak yang sudah beralaskan beton, kami berjalan menuju gerbang rimba. Di kiri dan kanan jalan setapak beralaskan beton ini dihiasi bunga-bunga khas Gunung Kaba yang bermekaran dari rumah-rumah warga. Beberapa menit kemudian, jalan setapak beralaskan beton yang tadinya masih landai berubah menjadi jalanan yang menurun. Di kanan kami terdapat jurang yang cukup terjal. Beberapa tempat pula jalanan seperti tangga menurun harus kami lalui. Hingga tidak lama kemudian tibalah kami di aliran sungai bebatuan. Meski debitnya tidak terlalu dalam, namun bebatuan berlumut dan licin membuat kaki harus berhati-hati dalam memilih pijakan. Salah melangkah, terpleset, dan jatuh akibatnya. Setelah melewati jalan setapak beralaskan beton dan melewati sungai kecil bebatuan, tibalah kami di jalur pendakian yang sesungguhnya. Hutan lebat dengan pohon-pohon menjulang mulai menghiasi jalur. Di beberapa tempat, trek seperti tangga dengan akar-akar pohon menyembul perlahan mendominasi. Beberapa puluh menit kemudian tibalah kami di kawasan lapangan.
Kata Zulfi, lokasi ini sering dijadikan tempat beristirahat oleh para pendaki Gunung Kaba. Tim memutuskan untuk beristirahat sejenak. Meski masih didominasi hutan lebat nan padat, vegetasi di sini sejatinya mulai berubah. Batang-batang bambu berukuran jumbo dan pohon-pohon beringin raksasa dengan akar bergelantungan kini mulai terlihat. Di tengah peristirahatan sembari minum dan memakan cemilan, Zulfi pun bercerita. Dahulu kala ada seorang pemuda miskin berasal dari Curup yang bernama Muning. Dia adalah pemuda yang malas bekerja. Setiap hari pekerjaannya hanyalah memainkan seruling. Pada suatu hari karena kesal dengan tingkah laku Muning, orang tuanya lalu mengusir Muning pergi dari rumah. Muning pun lalu pergi tanpa bekal apapun, hanya baju di badan dan seruling kesayangan yang ia bawa. Tekadnya sudah bulat untuk pergi ke Bukit Kaba. Ia ingin memainkan seruling di sana. Dan setibanya di Bukit Kaba, Muning bersemedi sembari memainkan seruling. Tidak pernah dibayangkan ternyata seruling itu adalah seruling sakti. Karena kemerduan suaranya, Dewi sang bidadari cantik yang disinyalir penghuni Bukit Kaba terpikat pada Muning. Begitu juga dengan Muning. Karena kecantikan sang Dewi, dia pun terpesona. Mereka saling jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk hidup bersama di Bukit Kaba, walaupun dengan dunia yang berbeda. Suatu ketika berita tentang Muning tersebar di desa asalnya. Lalu masyarakat desa sepakat untuk menjemput Muning dan mengajaknya kembali ke desa. Muning pun mau kembali lagi ke desanya, akan tetapi ada syarat yang diajukan oleh Dewi. Kau boleh pergi meninggalkanku Muning, tapi ada syaratnya, tutur Dewi. Apa syaratnya wahai Dewiku? Tanya Muning. Syaratnya ketika ada hajatan janganlah kalian memasak rebung. Dan janganlah pula kalian memasak pakis, ujar sang Dewi. Baiklah, saya menyetujui syarat itu, kata Muning. Muning menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Dewi. Dia pun pergi meninggalkan Bukit Kaba dan kembali lagi ke desa bersama warga. Setelah sekian lama tinggal di desa, saat ada hajatan, para pemasak lupa akan pantangan yang diwasiatkan. Mereka memasak rebung dan pakis dan melanggar pantangan itu. Mengetahui bahwa pantangannya telah dilanggar, Dewi pun menjemput Muning agar tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Masyarakat yang tahu akan hal ini pun mencari Muning ke Bukit Kaba. Akan tetapi Muning dan Dewi hilang tak tahu rimbanya. Muning raib ditelan bumi. Masyarakat desa menyebut Muning raib karena dalam bahasa Rejang sendiri raib berarti hilang, lenyap, ataupun musnah. Dari kisah ini maka dikenallah cerita Muning raib karena tak pernah kembali. Dari cerita tersebut akhirnya muncullah mitos bahwasannya masyarakat asli Curup apabila berkunjung ke Bukit Kaba akan hilang atau raib. Hingga saat ini masih banyak masyarakat Curup asli yang takut berkunjung ke Bukit Kaba. Jujur aku menghela nafas mendengar cerita tentang Muning yang dikisahkan oleh Zulfi. Cerita-cerita legenda seperti inilah menjadi destinasi gunung yang akan kita daki terasa lebih istimewa. Setelah dirasa waktu istirahat sudah cukup, kami pun melanjutkan kembali pendakian. Jalur sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Pohon bambu berukuran besar yang tumbuh di pinggir jurang menjadi kekhawatiran tersendiri. Apalagi karena memang naiknya sudah sore di tengah hari yang kini mulai temaram, pohon-pohon beringin raksasa dengan akar bergelantungan cukup membuat bulu kuduk kami berdiri. Entah apa yang terjadi. Saat melintasi jalur yang di sebelahnya terdapat jurang dan tanaman bambu itu, bayangan seseorang terjatuh ke jurang yang sering datang dilelap malam melalui mimpi beberapa akhir ini seolah tak mau pergi dalam pikiran. Hal itu pula membuat aku gelisah. Ada hasrat menggelora yang membangkitkan keinginan untuk mengintip ke dasar jurang. Barangkali ada orang di bawah sana. Rek yang relatif mudah dan jalur tidak terlalu curam membuat pendakian kami kali ini terasa nyaman. Berawal dari jalanan setapak di lereng gunung dengan rumah-rumah penduduk yang tersusun rapi dan perkebunan sayur milik warga. Lalu memasuki vegetasi hutan lebat, di beberapa titik terdapat pohon beringin dengan akar bergelantungan dan tanaman bambu yang tumbuh di pinggir jurang di kiri jalur. Kami pun meniti langkah yang kian berat karena jalur kini mulai menanjak. Beberapa puluh menit kemudian kami pun mulai memasuki hamparan tanaman pakis. Dari sini puncak mulai terlihat. Tujuan kini tertuju pada sebuah shelter yang oleh pendaki lokal disebut dengan kubah. Karena memang posnya dibangun menyerupai kubah. Di shelter kubah ini, Zulfi menjelaskan, jalur kanan biasanya untuk menuju puncak dan tangga 1000. Dari sana kita bisa menyaksikan pemandangan kawah dari atas, sedangkan jalur kiri menuju kawah hidup dan kawah mati dari dekat. Berhubung peralihan terang ke gelap kini telah tiba, kami pun membangun tenda di tanah lapang yang tak jauh dari shelter kubah. Rencananya besok pagi kami akan mencoba kedua jalur itu.
Alam memang menyuguhkan berbagai macam pemandangan elok dan rupawan, mulai dari pantai, gunung, bukit, sungai, dan pemandangan lain yang memiliki tingkat resiko yang tinggi bagi penikmatnya. Walau penuh mara bahaya dan ketidakterdugaan, hal itu tak membuat penikmatnya jera bertamu ke alam. Buktinya para pecinta alam selalu datang lagi dan lagi. Seberes membangun tenda, kami pun disibukkan dengan urusan masak-memasak. Cara tercepat adalah urusan memasak ialah dengan cara bergotong royong. Beberapa menit kemudian setelah acara masak siap, kami pun menikmati makan malam. Suasana di Bukit Kaba pada malam hari ini jauh lebih eksotis. Kerlap-kerlip bintang di atas langit, gradasi cahaya pedesaan dan kehidupan yang samar terlihat dari binar lampu-lampu rumah warga membuat acara makan malam kami dilewati dengan sangat menyenangkan. Mendapatkan pemandangan bagus kala malam tak kalah berada di atas gunung yang membuat Mbak Reza tak henti-hentinya takjub. Seberes makan malam, berhubung cuaca cukup dingin, setelah berbincang sebentar sembari menyeruput kopi hangat, aku dan tim memutuskan untuk mengistirahatkan tubuh. Sama seperti di waktu sebelum-sebelumnya, gunung selalu berhasil membuat tertidurku lebih cepat. Mungkin karena faktor kelelahan sehabis menempuh perjalanan menanjak hingga tak begitu sulit untuk kantuk datang menyergap. Suara gebrakan dingin tenda akibat tertiup angin kencang seolah menjadi irama yang meninabobokan. Namun tanpa terasa fajar datang ketika tidur sedang enak-enaknya. Hawa dingin di atas puncak gunung membuat rasa malas pun datang menyergap. Tapi kami harus bangun jika ingin menikmati keindahan matahari terbit. Di tengah hari yang masih samar-samar, aku memaksakan harus bangun. Dengan segala rasa malas yang ada, aku pun menghidupkan kompor lalu memasak air. Sedangkan Mbak Reza yang tidur di tenda terpisah belum ada pergerakan sama sekali. Sepertinya dia masih bersenang-senang di alam mimpi. Dan tak berapa lama kemudian Bang Leo yang tak bisa mencium aroma kopi pun sontak bangun. "Sudah ada kopi ya?" tanya Bang Leo. "Indera penciuman abang gak bisa berbohong kalau soal aroma kopi," ujarku sembari mengaduk kopi dalam cangkir jumbo yang cukup untuk kami berempat. Tak berapa lama setelah Bang Leo bangun, Zulfi pun ikut bangun. Berhubung rencana kami hari ini hanya tinggal menyaksikan pemandangan cantik Gunung Kaba, aku dan kawan-kawan memutuskan untuk sarapan dengan makan berat seperti nasi. Hawa dingin seperti ini, nasi goreng pedas selalu menjadi menu andalan aku dan Bang Leo. Mungkin karena kami sudah beberapa kali mendaki bersama sehingga makanan kesukaan kita tidak jauh berbeda. Angin menderu tak kalah dengan tangan gemetar akibat menggigil kedinginan, kami menyeruput kopi hangat. Di ujung cakrawala, sang matahari yang tadi masih bersembunyi kini merangkak naik dari balik awan. Pagi ini sunrise nampak sempurna. Cahaya kuning keemasannya mulai terlihat di ufuk timur. Rasa syukur terbersit dalam diri tak kalah masih diberikan kenikmatan oleh Tuhan yang hadir dalam hangatnya mentari. Tidak hanya itu, aku juga bersyukur karena tadi malam diberikan tidur yang cukup. Sangat jauh berbeda kala di tempatku bekerja dan kerasnya kehidupan yang selalu membuat gelisah. Gunung selalu berhasil membuat aku tertidur lebih cepat dan terbangun lebih awal. Karena itu pula semangat dalam diri selalu berkobar tak kala pagi menyongsong. Kalian udah bangun?" ujar Mbak Reza yang sedikit tersipu tak kala mengetahui bahwa dia bangun paling akhir. Kami berempat duduk di kursi lipat memandangi matahari terbit sembari menikmati secangkir kopi hangat. Namun kali ini berbeda dengan kemarin saat kita mendaki. Hari ini Zulfi cenderung pendiam. Jika di waktu sebelumnya dia banyak menjelaskan pengetahuan tentang Gunung Kaba, saat ini teman baruku itu tak banyak bicara. Menurut cerita Bang Leo, sosok Zulfi ini bukanlah tipikal orang yang pendiam. Dia justru banyak bicara. Memang terkadang rasa itu hanya untuk dinikmati dalam kesendirian, dengan setumpuk harapan. Maka dari itu aku tidak terlalu menuntut Zulfi banyak bercerita hari ini. Mungkin saja hatinya saat ini sedang tak ingin menguraikan banyak kata. Setelah puas menikmati sunset, sembari menyeruput kopi hangat, berhubung tidak terlalu terburu-buru, kami melakukan aktivitas memasak sarapan pagi dengan santai. Hari ini biarlah kami menikmati panorama alam Gunung Kaba sembari memulihkan stamina. Sesuai apa yang menjadi keinginan perut, aku dan Bang Leo menyibukkan diri membuat nasi goreng, sedangkan Mbak Reza memasak sayur persiapan untuk makan siang. Setelah beres memasak, kami pun sarapan pagi. Beberapa kisah lama terkenang kembali dan kami pun tertawa sampai terpinggal-pinggal saat mengulas pengalaman konyol yang pernah aku dan Bang Leo alami di pendakian-pendakian sebelumnya. Entah apa yang terjadi pada Zulfi. Sedari bangun tadi pagi, sahabat kami satu ini tak terlalu berbaur. Dia cenderung lebih pendiam dan banyak menyendiri.
Bahkan cerita-cerita lucu yang aku dan Bang Leo kisahkan tak mampu membuatnya bereaksi. Rencananya sehabis menggapai puncak nanti, aku akan mengajak Zulfi berbicara. Barangkali dia sedang butuh teman ngobrol secara privasi. Setelah selesai sarapan dan beristirahat sebentar agar makanan yang kami makan bisa langsung dicerna oleh organ tubuh, kami pun berempat bersiap-siap karena ingin memulai pendakian menuju puncak. Setelah berdoa agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tanpa ragu kami meninggalkan sejenak lokasi camping tempat mendirikan tenda itu. Angin menderu tak kala kami memulai langkah meninggalkan bangunan berbentuk kubah yang difungsikan sebagai tempat pemantau aktivitas kawah berapi. Di kejauhan puncak Gunung Kaba seolah melambai-lambai, namun semakin didekati malah semakin tak sampai-sampai seolah menjauh. Kaki yang terus menggerus bebatuan tanpa henti akhirnya mengantarkan kami di sebuah jalanan bercabang. Jalur kanan menuju ke puncak top bukit dan tangga 1000, sedangkan sebelah kiri trek menurun menuju kawah hidup dan kawah mati. Kata petugas pengelola di posko Pok Darwis, jika ingin menempuh jalur kiri sebaiknya siapkan masker karena bau belerang yang sangat menyengat. Belerang jika dihirup terlalu banyak bisa berakibat fatal. Di persimpangan jalanan bercabang ini kami pun berhenti sejenak untuk menikmati panorama kawah dari atas bukit. Setelah puas bersuah foto dan mendokumentasikan, kami pun meneruskan kembali perjalanan menuju puncak. Di sini lagi-lagi Zulfi bertingkah aneh. Dia menolak ketika kami mengajaknya berfoto bersama untuk dijadikan kenang-kenangan. Seolah sama mengerti kami tidak mempermasalahkan hal itu. Mungkin Zulfi punya alasan tersendiri kenapa dia tidak ingin berfoto. Matahari yang lama-lama turun perlahan menghiasi cakrawala menjadi kuning kemerahan. Di hadapan lautan awan disaksikan kemuning langit, kami meniti langkah melintasi tangga 1000. Meski melintas tangga, landasannya sudah banyak yang pecah, memiliki tingkat kesulitannya tersendiri. Tapi meskipun begitu, tak sedikit pun kami semakin meredup. Kami mendaki dan terus mendaki, perlahan tapi pasti. Hingga akhirnya setelah berpuluh-puluh menit melintasi tangga 1000, puncak Gunung Kaba tergapai juga. Di atap tertinggi Bengkulu ini Mbak Reza berteriak gembira. Hal yang selama ini hanya didengarnya dari cerita kawan-kawan pendaki, akhirnya dia rasakan juga bagaimana luar biasanya sensasi di puncak gunung. Hati menghangat, senyum sumringah menghiasi. Kami berpelukan satu sama lain, bentuk rasa syukur dan ucapan selamat karena telah saling menguatkan hingga berhasil menggapai puncak. Kami pun berselebrasi, bersuah foto memotret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera ponsel. Tak lupa pula kami mengabadikan momen dan berfoto bersama. Meski sepanjang perjalanan menuju puncak tak banyak bicara, kali ini Zulfi mau diajak foto bersama. Ada yang aneh, meski kami foto berempat di kamera ponselku, Zulfi tak nampak. Beberapa kali aku mencoba mengulanginya, tetap saja Zulfi tidak ada di dalam foto. Yang terlihat hanya aku, Mbak Reza dan Bang Leo. Aku bingung dengan kejadian itu. Berapa kali aku mengecek semua foto di layar ponsel, tetap saja di semua foto tak ada Zulfi di dalamnya. Padahal jelas-jelas tadi kami foto berempat bersama-sama. Setelah aku menyadari ada keanehan dari Zulfi, perlahan wajahnya terlihat pucat. Seberes berfoto dan berselebrasi, kami pun memutuskan turun tak kala kabut perlahan meninggalkan bumi dan hangat mulai memberikan kehidupan. Matahari perlahan meninggi. Kami harus segera turun jika tak ingin terpapar panasnya. Dikala turun, Zulfi yang berjalan cepat dengan langkah yang besar membuat kami ketinggalan jauh darinya, meski masih bisa terlihat dari kejauhan. Zulfi kenapa ya? Kenapa dia berjalan begitu cepat seolah ingin meninggalkan kita? Tanya Mbak Reza yang bingung melihat perubahan dari Zulfi. Bang Leo tetap temani Mbak Reza ya. Saya akan nyusul Zulfi dan akan menunggu di tenda. Sepertinya ada yang gak beres dengan Zulfi, ujarku kala itu. Aku pun segera menyusul Zulfi. Meski tidak terlalu cepat dalam melangkah, setidaknya tetap berusaha supaya tidak ketinggalan jauh dan mengusahakan tetap terlihat. Untungnya setelah beberapa puluh menit kemudian Zulfi berhenti, tak kala tiba di lokasi tenda. Kini wajahnya terlihat semakin pucat. Sepertinya ia mengalami kelelahan yang sangat luar biasa. Zulfi, kalau kamu kelelahan istirahat aja, jangan dipaksa, ujarku pada Zulfi. Aku yang masih berpikir positif menawarkan Zulfi untuk makan obat, namun dia menolaknya. Karena peduli, aku juga menawarkan kopi kepadanya. Gak usah, saya gak apa-apa, jawabnya. Saya permisi turun dulu karena mau pulang. Sebagai seseorang yang telah ditunjuk secara khusus, seharusnya kamu merasa dispesialkan dan harus segera menolongnya. Tanpa menunggu jawaban dariku, Zulfi segera bergegas turun gunung.
Aku yang masih berpikir dengan kalimat Zulfi yang mengatakan bahwa telah terpilih dan harus segera menolongnya, tak menyadari bahwa dia telah turun gunung. Beberapa puluh menit kemudian Mbak Reza dan Bang Leo tiba di shelter Koba 2. "Di mana Zulfi?" tanya Bang Leo saat sampai di lokasi tenda. "Zulfi izin turun duluan, dia gak enak badan dan memutuskan untuk pulang ke rumah," jawabku pada Bang Leo. "Gak bisa begitu Tio, kita ini satu tim. Jika Zulfi harus turun, mestinya ada yang menemani, apalagi dalam kondisi sakit, takut nanti terjadi hal yang gak diinginkan," ucap Bang Leo. Dia sedikit kesal melihatku membiarkan Zulfi turun seorang diri. "Gunung Kaba ini gak seperti Gunung Dempo ataupun Gunung Kerinci Bang, hanya butuh waktu 2 jam untuk turun. Saya rasa Zulfi mampu turun gunung dengan selamat." "Ya, semoga saja begitu," ujar Bang Leo. Sudah, sebaiknya kita berdoa aja supaya gak terjadi apa-apa," sambung Mbak Reza. Meski acara ke puncak sempat terganggu, kami yang berencana akan menginap 1 malam lagi tetap melanjutkan pendakian dan akan turun besok sore. Berhubung kami bertiga telah sepakat untuk membiarkan Zulfi turun duluan, rencananya setelah makan kami akan melanjutkan perjalanan menuju kawah hidup dan kawah mati. Beberapa puluh menit kemudian setelah memulihkan stamina berhubung jam makan siang telah tiba, kami pun memutuskan untuk makan dulu sebelum melanjutkan kembali perjalanan menuju kawah. Sepeninggalan kalimat dari Zulfi sebelum turun tadi membuat aku kepikiran. Hal itu pula berdampak pada nafsu makanku. Jika dibandingkan di waktu sebelum-sebelumnya, aku yang selalu berselera tak kalah di gunung kali ini cenderung makan sedikit. Seberes sholat zuhur dan makan, kami pun beristirahat sejenak agar makanan yang baru saja kami makan dapat dicerna oleh organ dalam perut. Dalam kondisi perut yang kenyang, meski matahari sedang tinggi-tingginya ditambah angin sepoi-sepoi yang menderut, tak ayal rasa malas kami pun menyergap. Kalau mendengar dari pengalaman sahabat-sahabat pendaki yang pernah bertamu ke Gunung Kaba, pemandangan kawah pinus itu lebih indah dan eksotis jika disaksikan tak kalah langit menguning, ujar Bang Leo. "Terus gimana?" tanyaku pada Mbak Reza yang mengisyaratkan ketidaksetujuanku yang diucapkan oleh Bang Leo. "Ya sudah, kita ke kawahnya setelah zuhur aja," jawab Mbak Reza. Kami pun memutuskan untuk berleha-leha sembari memanjakan tubuh. Hawa di Curup cukup terasa dingin dibandingkan wilayah-wilayah di Pulau Sumatera bagian selatan ini. Meski matahari sedang tinggi-tingginya, rasa dingin tetap saja membuat kami menggigil. Tak banyak aktivitas yang dapat kami lakukan, karena memang niatnya ingin memanjakan tubuh. "Abang kenal sama Zulfi dari mana?" tanyaku. "Sebenarnya saya kenal Zulfi di Lampung saat mendaki ke Gunung Pesagi tahun lalu. Waktu itu secara kebetulan kita mendaki bersama," cerita Bang Leo. Beberapa puluh menit kemudian setelah mendengarkan pengalaman Bang Leo bersama Zulfi di Gunung Pesagi, berhubung sudah masuk waktu zuhur, aku dan Bang Leo juga Mbak Reza melaksanakan sholat berjamaah. "Tio, kamu selalu menginginkan agar bisa mengumandangkan azan dan sholat di atas gunung kan?" tanya Bang Leo. "Iya Bang," ucapku singkat. "Bagaimana kalau kamu lakukan 2 hal itu di Gunung Kaba ini?" Seolah mendapatkan motivasi, aku pun mengiyakan dengan semangat masukan dari Bang Leo. "Sekarang kita ke sumber mata air dulu untuk ngambil wudhu ya," ujarku. Tidaklah terlalu sulit menemukan sumber mata air di Gunung Kaba ini, karena di kiri dan kanan shelter Kuba ini terdapat sumber mata air dengan air yang jernih dan bisa langsung diminum. Kami bertiga pun pergi ke sumber mata air untuk berwudu. Saat sampai, Mbak Reza mendapatkan kesempatan pertama. Setelahnya Bang Leo dan kemudian aku yang paling akhir. Seberes mengambil air wudhu, kami pun kembali ke shelter. Sesuai apa yang menjadi keinginan. Di dalam pos Kuba aku mengumandangkan azan meski sayup-sayup terdengar juga suara azan di masjid. Setelahnya kami pun melaksanakan sholat asar berjamaah. Jika di waktu sebelum-sebelumnya Bang Leo selalu memintaku untuk menjadi imam sholat, kali ini ia lebih siap. Sholat pun kami kerjakan dengan khusyuk dan Bang Leo menjadi imamnya. Setelahnya sholat diakhiri 2 salam dan ditutup dengan doa yang dibacakan olehku. Singkat cerita, dikala matahari mulai condong, kami pun meniti jalan menuju kawah mati berwarna pinus. Langkah dimulai oleh Bang Leo di paling depan, disusul Mbak Reza di tengah dan aku yang berada di paling belakang. Untuk menuju kedua kawah Gunung Kaba ini, kami harus melewati jalan setapak menurun yang di kiri dan kanannya terdapat tanaman pakis. Meski tidak terlalu terjal, treknya yang didominasi dengan bebatuan kerikil membuat kami harus berhati-hati. Salah melangkah akan jatuh akibatnya.
Beberapa puluh menit kemudian kami pun sampai di lokasi kawah pertama. Kawah mati berwarna pinus dengan air berwarna biru. Kami pun duduk berjuntai di pinggirannya di tempat yang masih terbilang aman. Kawah mati ini tidak ada ubahnya seperti sumur raksasa. Strukturnya lempengan batu tipis seperti disusun, menjadikan sebagai pembeda di antara kawah yang pernah aku lihat. Setelah puas bersuah foto di kawah mati, kami pun melanjutkan kembali perjalanan menuju kawah api aktif yang berada di depannya. Disaksikan sandikala di Bimantara, kaki menggerus bebatuan menghadapi kawah aktif yang masih mengeluarkan asap itu. Saat sampai di sana, langit yang menguning membuat kawah aktif ini tampak lebih eksotis dibandingkan kawah mati. Kepulan asap yang menyembur di balik bebatuan di dalam kawah dengan tebaran awan di langit menguning sangat indah sekali rasanya dan enggan lagi beranjak dari sana. Hampir semua momen tak luput dari dokumentasi Mbak Reza. Dari berfoto di plang bertuliskan Mamuko-muko sampai di plang bertuliskan Masakti yang berada di pinggir pagar beton kawah. Setelah puas mengabadikan banyak momen dan bersuah foto dari atas kawah, kami bertiga pun meneruskan perjalanan untuk turun karena ingin melihat kecantikan kawah lebih dekat lagi. Di Gunung Kaba tidaklah harus takut tersesat meski tidak memakai jasa pemandu. Sabab musabab hampir selang beberapa meter kita akan menemukan plang tanda panah yang bertujuan sebagai penunjuk arah. Kaki pun terus melangkah maju, meski trek yang dilalui menurun dan cukup curam. Kami harus berjalan mengelilingi bibir kawah dengan trek terus menurun sebelum tiba di pinggir kawah yang lebih dekat lagi. Setibanya di lokasi yang dituju, aku bersama Bang Leo juga Mbak Reza duduk dengan kaki selonjoran di sisi jalur bebatuan yang berada di pinggir kawah. Air kawah yang berwarna kombinasi biru dan putih ditambah lagi tebaran asap yang keluar dari bebatuan membuatnya nampak begitu eksotis. Beberapa puluh menit kami habiskan waktu untuk menyaksikan kecantikan sang kawah. Matahari di ujung barat yang perlahan merangkak turun membuat sinarnya menjadi meredup. Sepertinya kita akhiri sampai di sini. Sebelum gelap, sebaiknya kita segera pulang ke tenda, ujar Bang Leo memberikan usulan. Ada benarnya apa yang dikatakan oleh Bang Leo. Musabab kami bertiga tidak membawa headlamp. Menyusuri jalanan bebatuan yang terdapat jurang di sebelahnya di tengah kegelapan tentu bukanlah pilihan yang tepat. Iya nih, bentar lagi gelap. Yuk kita pulang ke tenda, sahut Mbak Reza. Ada kepuasan yang maksimal terpancar dari rona wajah Mbak Reza tak kala kami sepakat akan meninggalkan kawah dan memutuskan kembali ke tenda. Disaksikan cahaya sayup matahari, kami kembali ke shelter Kuba 2. Beberapa puluh menit kemudian tak kala peralihan terang ke gelap, kami pun tiba di tenda. Beberapa pendaki yang baru muncak menyapa kami dengan ramah. Habis dari kawah ya Bang? Tanya salah satu dari 3 orang pendaki yang baru muncak itu. Ya, begitulah, jawabku. Beberapa menit kemudian 3 tim pendaki lainnya yang baru muncak yang berjumlah masing-masing 4 orang datang lagi. Kami mungkin lupa bahwa esok adalah pergantian akhir tahun. Oleh karena itu banyak sekali pendaki yang baru muncak hari ini. Mereka sampai di shelter Kuba 2 tak kala matahari tenggelam. Datangnya beberapa pendaki yang baru muncak hari ini membuat suasana shelter Kuba 2 menjadi ramai. Beberapa kali mendaki belum pernah merasakan sebuah keramaian di atas gunung dan ini adalah pengalaman baru bagiku. Setelah beristirahat sejenak, rencananya kami akan mengerjakan sholat maghrib. Namun berhubung ada keraguan dengan wudhu sholat asar tadi, takut sudah batal, kami pun berinisiatif untuk berwudhu lagi. Sebaiknya jangan pergi ketika menjelang maghrib, ujar salah seorang pendaki perempuan menegur kami. Ya Tuhan, aku hampir lupa. Untung saja pendaki bernama Sinta itu mengingatkan kami. Jadi kita bertiga mengurungkan niat untuk pergi ke sumber mata air. Cukup berwudu dengan persediaan air yang ada saja. Suasana menjadi haru tak kala beberapa pendaki lainnya ikut bergabung dalam sholat kami. Berjumlah 12 orang pendaki pria dan wanita yang bergabung sholat maghrib kali ini. Kami pun mengerjakan sholat maghrib berjamaah dikomandoi oleh aku sebagai imamnya. Selepas sholat, pendaki bernama Sinta yang menegur tak kala kami ingin mengambil air wudhu tadi tiba-tiba kesurupan. Dia mengeram dengan tatapan mata penuh amarah mengarah kepadaku. Dari caranya yang mengais-ngais tanah seperti hendak menerkam, dapat dipastikan bahwa Sinta kerasukan jin harimau. Satrio! Teriaknya menunjuk ke arahku. Suasana kini berubah menjadi sangat mencekam. Di tengah hari yang menggelap, kami semua dibuat panik. Terkhusus aku yang menjadi sasaran sesosok yang ada di dalam tubuh Sinta.
Aku mendekati Sinta dan mencoba berdialog dengannya. Setelah mengucapkan salam, aku pun bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?" tanyaku. "Kenapa Anda begitu marah dengan saya?" tanyaku lagi pada sosok yang ada di dalam tubuh Sinta. "Orang baik, kamu membuat Puyang tersinggung," ujar sesosok yang saat ini sedang bersemayam di dalam tubuh Sinta. Betapa terkejutnya tak kalah mendengar kalimat yang sering diucapkan Faki terlontarkan dari ucapan sosok di dalam tubuh Sinta. "Faki, kenapa harus dengan cara ini kamu menegurku?" tanyaku dengan bingung, karena selama ini Faki selalu muncul, bukan masuk ke dalam raga orang lain. Sosok Faki di dalam tubuh Sinta memaparkan karena aku mengabaikan petunjuk yang selalu hadir di dalam mimpiku itu. Puyang tersinggung dan marah. Dia juga mengatakan kemampuan yang aku miliki seharusnya dipergunakan untuk menolong orang. "Jika kamu tidak sanggup memikul tanggung jawab itu, maka saya tak akan pernah lagi mendampingimu," ucap Faki. Maafkan saya Faki, saya mengira itu hanyalah bunga tidur saja, karena selama ini saya selalu bertemu langsung dengan sosok yang memerlukan bantuan saya." "Bunga tidur tidak mungkin hanya datang sekali, namun mimpi itu datang berkali-kali. Itu berarti dia sangat membutuhkan bantuanmu. Kamu telah dipilihnya, dan itu adalah tanggung jawab yang wajib kamu kerjakan." "Ya baiklah, berikan saya petunjuk dan keluarlah dari dalam raga perempuan ini. Kasihan, dia nggak tahu apa-apa," ucapku pada Faki. Setelah mendengarkan permintaan maaf dariku, Faki pun keluar dari dalam raga Sinta. Singkat cerita, setelah mendapatkan petunjuk dari Faki, malam itu juga kami mengepak tenda dan barang-barang karena akan segera turun gunung. Setelah berpamitan dan meminta maaf kepada para pendaki lain karena sempat membuat acara malam tahun baruan mereka terganggu, tepat pukul 8 malam kami meniti langkah turun gunung dan membatalkan rencana akan menghabiskan malam tahun baruan di puncak Gunung Kaba. Sialnya gerimis disertai angin kencang datang tak kala kami memulai langkah. Memang sudah di beberapa tahun terakhir ini, terkhususnya di Pulau Sumatera bagian selatan, setiap malam tahun baru selalu diguyur hujan deras. Hal itu pula terjadi pada malam tahun baru kali ini. Kami yang belum terlalu jauh dari shelter Kuba 2 itu menghentikan langkah dan berhenti sejenak karena ingin memakai jas hujan. Diguyur hujan ketika turun gunung memiliki tingkat kesulitan yang cukup melelahkan. Trek yang basah membuat jalanan menjadi licin. Jika tidak berhati-hati dalam melangkah, bisa saja tergelincir dan terjatuh. Ditemani hujan yang semakin lama kian deras, kami pun terus saja meniti jalanan turun tanpa jeda. Angin ribut yang seolah enggan diajak berdamai membuat dahan-dahan pohon bergelak dengan liar. Riuh suara gesekannya membuat kami waspada akan dahan yang tiba-tiba saja bisa tumbang. Beberapa puluh menit kemudian, sekitar pukul 10 malam, akhirnya kami tiba di posko Pok Darwis, Balai Registrasi Gunung Kaba. "Kok turunnya lebih cepat?" tanya penjaga di posko Pok Darwis. "Ada urusan mendadak bang, kami harus segera pulang," jawab Bang Leo. "Apakah teman kami yang satunya atas nama Zulfi telah melaporkan bahwa dia telah turun?" tanyaku pada petugas pengelola di posko Pok Darwis. Petugas itu nampak bingung. Dia mengobrak-ngabrik si Maksi dan melihat daftar pendaki yang naik Gunung Kaba kemarin. "Sebentar, memangnya kalian mendaki berapa orang?" tanya petugas itu setelah tidak menemukan nama Zulfi di dalam data pendaki yang muncak Gunung Kaba pekan ini. "Zulkifli Syukur, pendaki asal Curup," ujar Bang Leo memberikan data konkret tentang Zulfi. "Untuk pekan ini gak ada pendaki dengan nama tersebut, adanya di tahun lalu," ujar petugas pengelola di posko Pok Darwis Balai Registrasi Gunung Kaba. Aku teringat kembali keanekaragaman keanehan yang aku temui bersama Zulfi. Teringat saat kami mendaftar Simaksi. "Aku ingat, Zulfi memang tidak ikut kita mendaftar Simaksi. Dia hanya menyuruh kita saja," ujarku pada Bang Leo dan juga Mbak Reza. Sejenak kami pun berpikir sebentar sebelum berinisiatif untuk menuju rumah Zulfi. "Kita langsung ke rumahnya aja, saya masih teringat di mana lokasinya," ujar Bang Leo. Tanpa berpikir panjang, kami segera menyudahi urusan di posko Pok Darwis Balai Registrasi Gunung Kaba dan berencana akan ke rumah Zulfi. "Jangan lupa kasih kabar jika anak itu sudah di rumah ya," ujar petugas pengelola di posko Pok Darwis untuk memastikan tidak adanya pendaki yang mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Penting baginya kabar tentang Zulfi ini. Singkat cerita, kami pun segera memasuki mobil dan bergegas menuju ke kediaman Zulfi.